A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di video ini saya ingin memberikan tanggapan atau merespon kuar-kuarnya dari si Abu Janda, di mana si Abu Janda ini membuat satu postingan yang menggiring opini seolah-olah Palestina itu jahat kepada Israel. Saya sendiri di sini melihat bahwa memang Abu Janda ini dari awal dia adalah orang yang pro terhadap Yahudi dan dia memusuhi ulama-ulama Muslim, baik dari Ustaz Adi Hidayat, Ustaz Abu Somad, Buya Yahya, Habib Rizik Syihab, sampai Ustaz Khalid Basalamah, Riza Basalamah, semua dia musuhi, semua dia fitnah. Dan ketika ada penyerangan, genjatan yang terjadi di Gaza, Palestina membalas menyerang kepada Israel, tiba-tiba si Abu Janda berkuar-kuar. Ya Allah, apakah buta mata ente terhadap suatu penindasan yang terjadi selama berpuluh-puluh tahun? Yang dilakukan oleh Israel ini bukan hal baru, tapi sudah puluhan tahun Israel melakukan gencatan senjata di Palestina. Anak kecil dibantai, ibu-ibu dibantai, orang tidak bersenjata dibantai, orang beribadah dibantai. Kapan orang Palestina pernah membantai orang Israel ketika dia beribadah di tembok ratapan? Tidak pernah. Tapi orang Israel menghajar membabi buta terhadap orang-orang Palestina yang tengah beribadah di Masjidil Aqsa. Ya Allah. Baik, tidak perlu panjang lebar, mari kita reaction seperti apa pernyataan dari si Abu Janda ini, yang dimana pernyataannya ini adalah kebanyakan manipulasi. Apa yang sedang terjadi di Israel dan Gaza saat ini? Yang sedang terjadi adalah pembunuhan wanita, manula, dan anak-anak Yahudi secara sadis dan kejam. Yang terjadi adalah anggota Hamas dari Gaza menyeberang perbatasan masuk ke wilayah Israel. Lalu mereka menembaki mobil-mobil yang lewat, membunuhi secara acak siapa saja yang ada di situ. Lalu mereka dari pintu ke pintu masuk ke rumah, membunuhi siapa saja yang ada di dalam rumah. Mereka membunuh perempuan, lalu arak mayatnya keliling kota seperti binatang. Mereka membunuh manula dimanapun mereka temukan. Mereka membunuh anak-anak Yahudi dengan menyiksa dulu sebelumnya. Mereka menculik perempuan-perempuan untuk dibawa ke Gaza yang sekarang tidak jelas nasibnya. Mereka menculik manula yang juga dibawa ke Gaza yang juga sekarang tidak jelas nasibnya. Dan ada orang yang saking rasis ke bangsa Yahudi, anggap pembunuhan sadis wanita, manula, dan anak-anak ini sebagai perjuangan kemerdekaan. Woi, tolol! Perjuang kemerdekaan Indonesia dulu tidak pernah bantai wanita, manula, dan anak-anak Belanda. Yang terjadi di Israel Gaza murni terorisme, pembunuhan sadis wanita, manula, dan anak-anak Yahudi. Dan cuma orang-orang tolol yang anggap pembantaian biadab sebagai perjuangan kemerdekaan. Yang terjadi di Israel Gaza murni terorisme, pembunuhan sadis wanita, manula. Na'udzubillah min zalik. Abu Janda lebih Yahudi dari Gal Gadot. Ya Allah, geger Abu Janda beribadah ala Yahudi di depan tembok ratapan. Muhammad Hussein Gaza percaya dia Muslim. Saya sendiri tidak percaya. Ya, memang dari awal kami tidak percaya kalau dia Muslim yang sejati. Muslim jadi-jadian, teman-teman. Kita baca komentarnya. Cari panggung dia, masa berlaku buzzer udah mau habis. Gua pikir udah meninggal nih orang, masih hidup ternyata. Enggak, dia belum mati. Masih jadi buzzer dia, meskipun gak rame. Trio Abu Lahab, Abu Jahal, tinggal Abu Janda yang belum diazab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Janda ini, Abu jadi-jadian, Abu gosok sebenarnya dia. Pengen lihat Allah kasih azab orang ini. Jangan di-up kalau dia bikin statement, orang gak penting soalnya. Emang dia ini segaris keturunan sama Abu Lahab sih, jadi wajar. Allah. Komentar netizen ya. Jadi pada sinis kalau kepada Abu Janda yang posting seperti ini. Teman-teman, saya pribadi dalam menanggapi setiap pernyataan Abu Janda ini tidak pernah serius. Tetapi perihal ini saya serius. Karena dia mencoba untuk menggiring suatu opini di mana seolah-olah Palestina itu adalah teroris atau Hamas teroris. Padahal selama puluhan tahun, apakah Abu Janda ini tidak nonton, apa tidak membaca sejarah bagaimana sikap kekejaman, pembantaian, penjajahan yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina? Jadi sudah menjadi track record dan menjadi berita dunia kalau Israel ini melakukan tindakan yang sangat kejam terhadap Palestina. Kekejaman yang dilakukan oleh Israel ini sudah dilakukan selama bertahun-tahun. Sejarah terekam, bukan cuma terekam secara tertulis, teman-teman. Ya, tetapi melalui jejak digital ada, ya. Sejarah di mana kemerdekaan anak-anak kecil di Palestina direnggut. Na'udzubillah min dzalik. Kalau memang si Abu Janda ini berbicara tentang kemanusiaan, kemana mulutnya ini ketika Palestina dibantai oleh tentara Israel? Anak-anak kecil melempar hanya pakai batu, mereka pakai senjata api.
api, dibunuh-bunuh di depan gang, di depan rumah-rumah dihancurin, sekolahan-sekolahan dihancurin. Tidak punya kemerdekaan orang Palestina ini, dibantai membabi buta. Kemana mulutnya si Abu Janda ini? Tiba-tiba ketika pasukan mujahid ini melakukan serangan terhadap Israel, dibuatlah narasi seolah-olah Palestina ini membantai orang Israel, baik dari orang tua, perempuan, dan lain sebagainya. Padahal ada banyak bukti beredar, teman-teman. Ya, mujahid yang masuk ke dalam rumah, di situ ada seorang ibu-ibu dan lansia dijaga, tidak dibantai seperti yang dinyatakan oleh si Abu Janda ini. Malah mujahid ini memberikan pesan yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW, di mana ketika peperangan, apabila mujahid menemukan seorang perempuan dan lansia. Baik teman-teman, saya tidak memiliki banyak komentar di video ini. Sama sekali tidak punya banyak komentar. Yang ingin saya tanggapi adalah Abu Janda ini bukan orang muslim yang sejati, malah tingkah lakunya, ucapannya menggambarkan kalau dia ini pembenci Islam. Nauzubillah. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang ingin disampaikan di video ini. Apabila ada yang salah, luput, keliru, itu murni dari kesalahan kehilafan saya. Tetapi apabila ada yang benar, itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Salam. Adakah nyawa seorang Israel jauh lebih bermakna daripada nyawa seorang bayi, wanita, anak-anak yang kejam dibunuh di Palestin? Rakyat Palestin sedang hidup di dalam penjara terbesar di dunia. Kebebasan harian disekat, dihalau dan diusir daripada tanah dan rumah milik mereka. Mereka setiap hari tidur dalam ketakutan. Pada bila-bila masa, pagi dan malam boleh dibedil oleh bom. The occupiers boleh ketuk, hentam pintu, usir mereka daripada rumah yang baru dibina. Mereka sedang hidup dalam ketakutan 24 jam 7 kali seminggu selama berdekad-dekad lamanya. Apabila pihak dunia hanya menggunakan selective outrage, kemarahan yang selektif, apabila ada mangsa dan rakyat yang tidak bersalah dibunuh, tetapi mereka menutup mata, memekakkan telinga. Laporan Amnesty International sendiri yang menunjukkan bahawa kekejaman Israel ini direkodkan sebagai war crimes, jenayah besar peringkat antarabangsa. Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, turut dirujuk to the International Criminal Court kerana pembunuhan yang kejam, pengambil alihan tanah secara paksaan, usiran besar-besaran. Apabila pemimpin dunia di persada dunia katakan Israel has the right to self-defense, di manakah mereka apabila rakyat Palestin dibunuh secara kejam? Mana hak Palestin untuk membela dan mempertahankan nasib mereka? Kita tidak boleh ada selective outrage. Kalau di Ukraine, negara besar dunia, Eropah, Amerika Syarikat, UK dan yang lain cepat bertindak, berikan bantuan, berikan pembelaan. Mereka kata we need to fight the occupiers kerana Rusia ambil alih tanah secara paksa. Tetapi di dalam Palestina, Israel pula, apabila the occupiers datang mengusir, membunuh dengan kejam, secara tiba-tiba mereka buta, pekak dan bisu. Sebab itu Malaysia perlu tegas dalam bab ini. Walaupun kita ada hubungan yang baik dengan negara-negara ini, but we should not compromise. Saya ada satu cadangan. Malaysia ada peranan untuk dimainkan. Kita patut memanggil sidangan OIC secepat mungkin dan keluarkan satu kenyataan bersama dengan negara